Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namanya Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani divonis bersalah oleh pengadilan karena telah memecat sepihak ASN yang difabel. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwa pemecatan seorang aparatur sipil negara atau ASN penyandang disabilitas berinisial DH oleh Kementerian Keuangan adalah tidak sah. Hakim Ketua Dr. Santer Sitorus memutuskan bahwa mengabulkan seluruh gugatan DH sebagai penggugat yang terdaftar dalam nomor perkara 22-G-2021-PT-TUN-JKT kepada tergugat Badan Pertimbangan ASN dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Dalam eksepsi menyatakan, eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 ditolak, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat DH untuk seluruhnya. Kata Hakim Sitorus di PT TUN Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat. Atas putusan ini, BPASN wajib membatalkan surat keputusan banding administratif terhadap DH. Setelah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga wajib membatalkan surat pemecatan kepada DH. BPASN dan Sri Mulyani juga wajib memulihkan seluruh hak DH sebagai ASN karena tidak layak dipecat saat penyakitnya sedang kambuh. Ketujuh, memerintahkan tergugat 1 dan juga tergugat 2 Sri Mulyani untuk mengusulkan pengujian penggugat kepada dokter pemeriksa. Berikut ini adalah kronologi pemecatan DH. Seorang aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas berinisial DH terus memperjuangkan hak pekerjaannya di Kementerian Keuangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Ia meminta Menteri Sri Mulyani untuk memulihkan haknya sebagai ASN. DH sendiri bekerja sebagai ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI sejak tahun 2010. Memasuki 2017 usai menjalani studi S2 di Australia, dia dipindah tugaskan ke staf fungsional dengan tugas yang lebih berat sehingga penyakitnya kambuh. Selama tahun 2018 sampai 2020, kondisi DH memburuk karena tidak ada pendampingan psikiater dan pengobatan. Gejala kejar atau paranoia semakin mengganggu kinerjanya dan mengganggu interaksi dengan lingkungannya. 16 April 2020, DH mendapatkan teguran lisan dari atasannya yang mempermasalahkan absensi, padahal kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk bekerja. Teguran dari Kementerian Keuangan terus dilayangkan hingga September 2020. Hingga akhirnya 12 November 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan surat keputusan pemberhentian kerja terhadap DH karena dianggap melanggar absensi. September 2021, kondisi DH membaik usai mendapatkan perawatan selama 3 bulan oleh psikiater karena didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Ia pun kembali ke Kementerian Keuangan, namun ia justru diminta mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Tidak hanya itu, DH juga diminta untuk mengembalikan uang ratusan juta rupiah karena dianggap melanggar ikatan dinas saat ia menerima beasiswa dari pemerintah Australia. Merasa diperlakukan tidak adil, DH menggugat Kementerian Keuangan dan juga Badan Pertimbangan ASN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.